Hello guys, kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer. Ini adalah Cheetor dari Transformer Rise of the Beasts. Ini Cheetor dari seri mainline-nya ya, bukan yang studio series. Jadi ini desainnya beda sama yang keluar di filmnya Transformer Rise of the Beasts. Awalnya gue nggak tertarik guys sama figur ini, karena gue pikir ngapain gitu ya, gue beli figur yang nggak muncul di filmnya gitu. Tapi karena kemarin penasaran dan kebetulan ini didiskon juga ya, beli 3 diskon 30%, jadi gue beli aja ya. Dan pas gue pegang langsung nih guys, gila, gue surprise banget guys. Ternyata gue suka banget figur ini. Oke, langsung aja sebelum kita lihat figurnya, kita lihat dulu boxnya ya. Boxnya seperti biasa, mainan Transformer Rise of the Beasts, ilustrasinya Cheetor di mode Beast Mode-nya ya. Terus bagian sampingnya seperti ini, dia deluxe class ya. Ini ada ilustrasinya lagi, lucu banget ya, mode citahnya. Bagian belakangnya seperti ini, dia berubah jadi citah, dan ini mode robotnya. Oke, di bagian samping seperti biasa, bagian bawah, bagian atas. Dan seperti biasa, dia juga dapat buku manual, seperti ini ilustrasi buku manualnya. Bagian dalamnya seperti ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Oke guys, habis ini langsung aja kita lihat detail figurnya. Ini dia guys, mode robotnya Cheetor. Oke, kita lihat dulu aksesorisnya ya. Pertama kita dapat ini, dapat senjata pistolnya atau gut gunnya ya. Bentuknya seperti ini, skalpnya. Sayang banget ini bolong guys ya, karena ini buat dimasukin seperti ini saat di mode robot nanti. Jadi ditaruh di bagian perut ya. Jadi bener-bener gut gun ini ya. Ini ada packnya buat ditaruh di belakang di mode robot. Terus kita juga dapat ini senjata apa nih, kayak pecut atau pedang atau apa ya. Bentuknya dari ekornya dia ya. Tapi di sini gue nggak suka banget di sini. Ini ada penutupnya di sini ya. Kayak ini sih, kalau kalian buka ini. Jadi kayak ini apa, ciki Cheetos ya. Warna kuning gini. Dan gue bingung ya, kenapa Hasbro nggak bikin plastik ini buat nutupin sini aja gitu ya. Daripada bikin penutup buat di pedangnya, mending di pistolnya. Ini karena ini jelek banget guys, bolong ya. Tapi malah dibikin di sini. Kalau yang menurut gua ini tanpa penutup aja udah bagus banget gitu ya. Ininya dihilangin. Jadi bener-bener kelihatan bentuk besinya di sini. Jadi apa nih? Aduh, sayang banget sih ini ya. Menurut gua sih potensi yang sia-sia gitu. Jadi begini doang tuh. Ini juga nggak ketutup semua lagi nanti jadi buntutnya ya. Untuk senjatanya dia ini seperti biasa bisa ditaruh di tangan ya. Senjata ini seperti biasa, seperti ini kiri kanan. Atau weapon storage-nya kalian bisa taruh ini di belakang sini. Ini ada pack-nya di sini. Ini cukup oke sih kalau weapon storage-nya di sini ya, cukup rapi. Nah, sayangnya yang ini gue nggak tahu bisa ditaruh di mana lagi nih ya. Mungkin kalau pistolnya kalian lepas, kalian bisa nih taruh ini di belakang, diselipin aja guys ya, diselipin gini aja kali ya. Lumayan sih, masih bisa nempel dikit ya kalau kalian mau. Jadi kalian bisa pegang pistolnya ini, karena ini cukup kenceng ya, jadi masih bisa nih diselipin seperti ini. Terus kalau kalian mau pakai senjatanya juga untuk di combine juga bisa nih, karena ini akal-akalan aja sih ya. Ini packnya bisa buat naruh di sini kayak gini juga oke guys. Senjatanya bisa ditaruh dua gini. Oke, itu untuk aksesorisnya. Sekarang kita lihat mode robotnya, dan gua mau compare sama ini dari versi Kingdom, dan kenapa menurut gua ini superior banget dibanding ini. Oke guys, sebelum kita compare, kita lihat dulu detail-detail robotnya ya. Wih, headscarf-nya Beast War banget ya, muka kucing ya. Terus ini ada simbol maksimalnya, warnanya biru metalik, keren banget. Dan ini agak metalik sedikit sih ya, kelihatan metalik dikit, dan warnanya birunya juga nggak biru muda, tapi biru yang udah bener sih kalau menurut gue ya. Terus detail scarf dadanya di sini, Cheetornya udah sangar banget nih ya, matanya. Ini bisa kita buka kalau kalian mau, di mode robot juga bisa dibuka. Bagian badannya ini proporsinya menurut gue udah enak banget sih ya. Terus dia ada ininya sekarang, ada kayak kerah bajunya ya. Dan ini warna coklat ini gue nggak tahu kenapa Hasbro pakai plastik coklat ya. Ini karena mungkin budget paintingnya udah habis kali ini buat bikin scalp ini semuanya. Tapi ya menurut gue sih masih fine aja. Kalau kalian mau bisa kalian cat sendiri ya. Ini detail-detailnya nih kalian bisa cat lagi nih. Detail-detail bulunya di sini ya. Tekstur bulu, bintik-bintiknya. Ini ada kabel-kabelnya, cakep sini. Tuh, masih banyak yang bisa kalian cat lagi kalau kalian mau ya. Dan semua join ini solid minta ampun ya. Semuanya kokoh banget, nggak keplek-keplek, jadi enak banget semuanya. Plastiknya juga nggak ada yang kelihatan cheap, semuanya padat, oke banget ini. Bagian kakinya juga ini guys, lihat detail-detail robot-robotnya di sini. Wah, kalau dicat lagi keren banget ini, sumpah. Bagian belakang ini nggak ada part kopong karena partnya ditutupin sama part citahnya ya. Dan ini juga ini solid banget backpacknya, kaki citahnya di sini ya. Sumpah ini keren banget, gue suka banget ini desainnya.
Nah sekarang yang gue mau kasih lihat ke kalian, gue mau bandingin sama ini versi Cheetor-nya dari Kingdom. Yang versi Kingdom ini yang bikin gue sakit mata adalah di tangannya guys. Ya, tangannya tuh begini dia posisi defaultnya ya. Pundaknya tuh di belakang banget, di belakang leher malahan. Jadi harus agak dimajuin sedikit gini ya, biar dia kelihatan sejajar pundaknya. Nah, tapi kalau lihat dari atas ya jadi begini, jadi kayak tangannya pakai butterfly join gitu. Terus yang kedua ini panel tangannya di sini dari samping jelek banget ya. Terus bagian kakinya juga ini jadi dia kayak pakai celana gombrong gitu ya. Ini kakinya ditaruh depan sini. Yang ini udah dibetulin semua guys. Jadi lihat tangannya udah bener ya kan. Udah keren banget, lihat dari samping keren banget. Kakinya udah bener. Ini udah ditaruh di belakang ya. Ini jadi kakinya berotot banget di sini. Nggak tahu deh, mungkin baru kepikiran gitu ya. Baru kepikiran pas lagi ngedesain buat Rise of the Beast. Tapi gue bersyukur banget ini dikeluarin ya desain yang ini, karena kalau ini emang konsep awalnya dari film Rise of the Beast yang mungkin nggak dipakai di versi movie-nya, Hasbro bisa aja gitu ngebuang desain ini gitu ya, nggak dipakai, tapi direalisasiin juga walaupun beda banget sama versi studio seriesnya yang ini ya. Untuk ukurannya, figur ini tingginya sekitar 13 cm ya, karena dia deluxe class. Nah ya sama versi Kingdom nggak beda jauh sebenarnya, sama-sama deluxe, tapi yang Cheetor yang ini adalah Voyager ya. Oke guys, sekarang kita akan cek artikulasinya ya. Dan ini artikulasinya gokil sih kalau menurut gue ya. Pertama kepala, dia bisa kiri kanan, tapi dia nggak bisa tengkleng. Bisa dikit sih, tapi kayaknya susah sih ya, agak keras. Tapi yang paling oke, dia bisa ke atas sini. Wow, bisa jauh banget ya. Ini bisa bikin pose-pose yang keren nih kalau kepala bisa ke atas itu ya. Tapi dia saya nggak bisa nunduk ya, jadi ya terbatasnya di situ. Terus tangan dia bisa 360 pakai ball joint, tapi ketutupan ini ya. Kalian bisa geser-geser ini dikit. Oh, kayaknya nggak bisa guys. Jadi ketutupan ya. Ada bicep rotation di sini, tangan bisa ke samping. Butterfly joint dia nggak ada, dan brisnya tangannya sini pakai ball joint karena bagian transformasi, jadi kalian bisa puter-puter dan kalian bisa agak kesampingin gini, jadi dia kayak clench gitu ya. Ini keren banget sih kalau bikin pose-pose yang tangannya bisa agak artikulasin sedikit gini. Dan ini deluxe gitu ya, jarang-jarang loh deluxe tangannya bisa dikasih artikulasi. Perut ada putaran juga, paha pakai ball joint seperti ini, bisa ke depan, tapi sayangnya ke depannya agak kurang jauh ya, jadi ini ketahan di sini. Ke belakang juga kira-kira ya ketahan di sini juga ya, 90 derajat, tapi bisa tekuk lagi dikit, ada kayak klikinya gitu, tek. Terus ada putaran paha juga di sini ya. Terus juga dia ada ankle-nya, bisa ke samping sini lumayan, kiri ke kanan dia, tapi nggak bisa ke depan, tapi dia bisa ke belakang sini. Overall cukup oke, artikulasinya bisa bikin pose-pose yang dinamis, dan karena Cheetor ini karakter yang lincah gitu ya, yang agile, jadi ini keren banget. Udah cukup sih kalau menurut gue, dan ini semua sendinya sangat-sangat solid guys. Kadang malah ada yang terlalu keras ya, hati-hati aja, jangan dipaksa takut patah. Tapi di sini juga bisa artikulasin kalau kalian mau, dengan geser-geser gini. Oh guys, mungkin itu untuk artikulasinya, dan menurut gue ini udah keren banget guys. Oke guys, untuk transformasinya nanti gue bikin di video terpisah ya. Dan menurut gue ini transformasinya sama sih ya kayak yang versi Kingdom, tapi memang agak kurang rapih aja sih ya untuk di bagian perut. Tapi transformasi tetap fun, tetap simple, karena emang ini versi mainline untuk anak-anak usia 6 tahun juga ya. Dan bagian guard gunnya diintegrasi di bagian perut, menurut gue itu clever banget sih desainnya ya. Desainnya cerdas banget. Dan ini dia guys, figurnya dalam mode Beast Mode. Ini mode citahnya ya. Kita lihat detailnya dulu guys. Head sculpt-nya, head sculpt Cheetor-nya tadi udah kita lihat di mode robot karena ada di bagian dadanya ya. Dan dia bisa artikulasi mulutnya. Jadi keren nih kalau mulutnya kebuka gini, jadi ekspresif banget ya. Nah ini yang gua mungkin lebih prefer yang versi Kingdom ya, karena yang versi Kingdom lebih rapih bagian perutnya. Artikulasinya juga ini kayaknya lebih banyak sih dibanding yang ini. Tapi ini udah cukup rapi sih, transformasinya cukup keren, dan proporsi citanya keren banget ya, langsing gitu ya. Jadi kelihatan lincah banget. Kalau yang versi studio series ini belum gua review, tapi kalau kalian lihat gambar-gambarnya yang versi studio series itu kelihatan kayak apa ya, bukan kayak citah tapi kayak harimau ya, jadi lebih keker gitu. Kalau ini kelihatan ramping banget, emang warna coklat ini aja sih yang menurut gua masih bisa diimprove ya. Kalian tinggal improve sendiri, dicat sendiri ya. Ini aksen-aksennya di sini, bagian dadanya juga kelihatan, bagian bawah, bagian kakinya di sini kelihatan bolong dikit tapi nggak apa-apa. Kukunya dicat warna silver juga. Nah ini yang gua bilang ya, kenapa ini harus ada ditutup ini. Maksud gua
Ngapain juga gitu, orang ini aja kelihatan semua gitu ya tuh kan, nggak rapi. Buat apa ada sedikit ini? Kalaupun gue copot, desainnya masih tetap bagus gitu, nggak ngaruh. Malah mendingan ini dibikin buat nutupin bagian gunnya itu tuh, bagian senjatanya ya, biar senjatanya nggak kelihatan bolong. Ekor mah nggak masalah kalau menurut gue ya. Jadi ini si keripik jagung nih kayak Cheetos ya, gue inget ini kayak keripik Cheetos. Dan ini juga masalah buntutnya, dia terlalu ke bawah guys. Jadi kalau kalian mau pose-posein dia lari, buntutnya akan tetap ke bawah gitu, jadi jelek gitu ya. Kalau yang ini kan buntutnya masih ke atas ya, nah kalau yang ini buntutnya ke bawah, jadi kayaknya cuman bisa pose berdiri gini doang biar kelihatan bagus. Dan ini nggak bisa diputar-putar, nggak ada artikulasinya juga. Budget yang nggak perlu tuh mendingan diganti, ada artikulasi sini, kasih engsel dikit ya set gitu kan, jadi lebih bagus dibanding harus bikin kayak beginian. Mix bag lah ya kalau menurut gue ya. Gue ini ada hit and miss kalau menurut gue. Sekarang kita cek dulu kepala, dia masih nggak bisa muter sayangnya ya. Nah, ini juga nggak bisa gerak sama sekali, cuma di bagian mulut doang artikulasinya. Bagian sini pakai ball joint, bagian tangan bisa ke samping, bisa ke dalam sini, bisa diputer karena pakai ball joint, tapi terbatas karena ball jointnya di sini ada coakannya di situ, jadi ada beberapa yang membatasi di sini. Ya ini bisa gerak-gerak ini juga. Ini ada engselnya di sini, bisa tekuk jauh ini ke belakang, tapi jadi jelek ya. Tapi sayang di sini nggak ada artikulasinya. Kalau versi Kingdom di sini ada ya, tuh ada artikulasinya dia. Badan ya nggak ada artikulasi sama sekali, ini masih kelihatan bolong-bolong ya, berantakan. Overall masih cukup oke lah, karena dia konsepnya adalah masih kelihatan part-part robotnya emang disengaja. Terus bagian kaki sini bisa ke sini jauh sebenarnya ya, kalau Cheetahnya mau terbang loncat gitu, tapi jadi jelek banget ya. Masa buntutnya gini anjir. Buntutnya ke bawah. Terus dia juga kelihatan gini, jadi sayang banget sih, semuanya udah bagus ini ya. Ini juga nggak ada artikulasinya, cuma ke depan doang. Di sini juga nggak ada artikulasi sama sekali. Kalau yang versi Kingdom di sini ada. Ya kalian silahkan nilai sendiri lah. Ini mode Cheetahnya kira-kira kalian prefer yang mana guys? Untuk ukurannya dia kurang lebih dari samping ke samping sini sampai buntut bisa sampai 14 cm ya. Tapi kalau dari badannya sekitar 11 cm. Dan ini komparasinya sama mode Beast Mode seri mainland yang lain. Ini sama Optimus Primal. Keren sih ya, dijajarin gini. Dan ini sama Eraser. Tapi ini Erasernya Studio Series ya, dia lebih gede. Yang Eraser versi mainland ini belum gua review, nanti mungkin coming soon ya ini gue review juga. Oke guys, mungkin segitu dulu review gue untuk Transformer Rise of the Beast Cheetor. Ini figur yang menurut gue surprisingly good ya. Jadi gue nggak nyangka bisa sebagus ini gitu. Mode robotnya itu keren banget sih ya. Menurut gue untuk sebuah figur deluxe itu fitur-fiturnya udah keren banget. Proporsinya juga bagus, detail-detail robotnya juga bagus, artikulasinya juga bagus. Sayang mode Cheetahnya ini agak nanggung ya, karena masih kelihatan berantakan gitu, khususnya di bagian perut. Dan yang bikin kesel adalah si Hasbro repot-repot nutupin bagian buntutnya itu, yang menurut gue sih sebenarnya nggak ditutupin juga udah keren gitu. Padahal part plastik itu seharusnya bisa dibikin buat nutupin misalnya di pistolnya gitu ya. Jadi minus terbesar mungkin ada di mode Cheetahnya ya, dan di part senjatanya itu. Tapi untuk mode robotnya itu gua acungin 10 jempol lah kalau bisa ya. Buat Hasbro ngedesain Cheetor ini masih kelihatan DNA Beast War-nya, tapi juga digabungin sama detail-detail robot yang jadi konsep di film Transformer Rise of the Beast yang terbaru ini. Oke guys, segitu dulu review dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe, karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you yang udah nonton, see you on my next video. Bye bye guys.